Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa para sahabat medsos sekalian. Ya, di kesempatan kali ini kita coba urai tentang makna takwa versi Quran ya. Sekalian kemarin mengkoreksi kutipan ayat surah Al-Baqarah ayat 4 saya yang keliru ya kemarin ya. Ya baik, saya bacakan. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab itulah tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, ada tiga tanda ya makna takwa ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka orang-orang takwa ini yang ini fi'il madhi ya, sedang berlangsung atau akan berlangsung. Jadi maksudnya dilakukan saat ini juga gitu. Atau bukan kata perintah, yu'minun. Jadi artinya kalau arti secara umum yang beriman kepada yang gaib kan gitu. Tapi kalau makna hakikatnya adalah yang mengalami empiris kodim. Ghaib itu kodim artinya. Kalau ghaib kita maknai ghaib aja, banyak yang memaknai ghaibnya sama kayak jin, siluman, dan lain-lain. Jadi maksudnya tuh kodim, gak ada awal, gak ada akhir, lawanan dari baharu. Kemudian yang kedua, wa yuqimunas shalah. Kalau makna umumnya wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Tapi makna hakikatnya adalah yang menegakkan ketersambungan antara unsur kodim pada manusia kepada yang maha kodim gitu. Nah kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan, kalau makna umumnya menginfakkan rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ya, ini perjuangannya ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Rezeki kita dari Allah kan, melalui sistem kausalitas, hukum sebab akibat. Sistem itu ya Allah yang membuat. Karena nggak mungkin Allah langsung yang menurunin rezeki. Nih Bang Ilal, rezeki dari Allah, Allah langsung ngasih. Nggak mungkin ya. Jadi pakai sistem kausalitas atau hukum sebab akibat. Tapi di sini lebih mendalam lagi, rezeki dari kami. Ya, agak suci rezekinya ini ya. Kalau masih hukum sebab akibat dunia itu masih agak kotor ya, gitu. Jadi menginfakkan ya gampangnya, disingkat itu, siapa orang yang bertakwa? Orang yang mengalami empiris kodim di alam kodim sampai maha kodim, dan melakukan ketersambungan dengan cara melakukan ketersambungan dan dengan cara banyak-banyak bersedekah, berinfak ya, mengeluarkan harta dari rezeki yang aslinya dari Allah ya. Kemudian ini ayat ketiga. Ayat keempatnya,
Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, kemarin saya belum. Oh iya 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 benar. Mengutip ayat ini juga agak keliru, makanya di kesempatan kali ini ya saya bawakan yang tekstualnya ya. Baik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Sekali lagi, walladzina yu'minuna ini fil madhi atau sedang berlangsung atau akan berlangsung. Berarti dia mengalami, bukan yang meyakini dengan apa yang unzila ilaika diturunkan kepadamu. Al-muttaqin, orang yang bertakwa, bukan. Di sini diartikan Nabi Muhammad ya, ini terjemahan yang belum ada hawa hakikatnya kan gitu. Jadi makna hakikinya yang mengalami empiris kodim dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kamu, kaum-kaum sebelumnya. Ya, turun kepada kitab Injil, turun kepada ya Nabi Isa gitu, kemudian dibacakan kepada umatnya. Kitab Zabur turun kepada Nabi Daud, ya kemudian dibacakan sebagai petunjuk ya kepada umatnya, dan seterusnya. Sama dengan Al-Quran ya, gitu. Tapi bukan posisi hanya mengimani, tetapi posisinya ini mengalami empiris kodim, jadi dia menerima nur kitab juga. Jadi apa yang dijelaskan oleh yang menerima wahyu, dia mudah menerima karena ada unsur yang sama di kolbunya gitu. Bahkan dia sendiri pun sesekali menerima wahyu juga gitu, karena udah ada unsur yang sama tuh ya, seperti itu. Ini kan definisi tentang takwa kan, ini masih terusannya. Kemudian wabil akhiratihum yuqinun. Kalau arti secara umumnya, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Yuqinun, pakai kata-kata yuqinun. Sekali lagi ini fi'il madhi, berarti mengalami ya. Dan dengan hari akhir atau makna aslinya akhirah itu hari lain atau kesadaran lain, kesadaran ruhani ya, alamnya alam ruhani. Kapan ya? Saat ini juga. Hum yuqinun, bukan yu'minun memang, tapi pakai yuqinun. Nah, ini lebih penekanan sebenarnya, bukan wabil akhirati humul yakin misalkan, mereka yakin, enggak, tapi mengalami, kondisinya yakin mengalami. Aku yakin sebenarnya ini ya, gitu ya. Ini terusannya berarti kan 1, 2, ini mirip rukun iman sebenarnya. Jadi untuk sampai takwa itu berarti mengalami empiris kodim rukun iman. Nah, berikutnya ayat ke-5. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Secara arti alih bahasanya, mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mana hakikinya? Ulaika, mereka, ala hudam min rabbihim, yang benar-benar dalam petunjuk. Ala di sini ai bimakna fi ya, mudah mendapatkan petunjuk. Min rabbihim, bukan min Allah. Nah, berarti sistem pendidikan ruhani, makanya pakai rob ya.
Kemudian wa ulaika humul muflihun. Ya, kondisinya pasti menang. Mereka lah orang yang menang. Gitu. Yang menang di sini menang dunia dan akhiratnya. Gitu. Ya, kemudian ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ini tentang kafir ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Kemudian ayat 8-nya wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa ma hum bimu'minin. Sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang beriman. Ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah. Ya. Selebihnya adalah kontraproduktif dari takwa. Nah, seperti itu. Jadi di kesempatan kali ini sedikit meluruskan, mengkoreksi kutipan ayat yang saya bawa kemarin di Al-Baqarah ayat dari mulai ayat 3 dan 4 itu saya salah membawakan kalimatnya ya. Makanya ini saya pakai teks. Ya seperti itu. Nah, menariknya adalah di ayat pertamanya itu alif lam mim, kemudian mengatakan dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuknya itu melalui kitab. Apakah dari membaca di Baharu? Bukan. Membaca kitab yang kodim. Nah, seperti itu. Nah, kalau di syair tanpa watannya Gus Dur tuh Al-Quran Kodim Wahyu Minulyo tanpa tinulis iso diwoco. Nah, artinya Al-Quran Kodim Wahyu Minulyo, wahyu yang apa tuh artinya? Saya nggak tahu ya. Tanpa tinulis, tanpa ditulis, iso diwoco, bisa dibaca. Nggak ada tulisannya tapi kok bisa dibaca gitu. Mungkin kita memahaminya ayat kauniyah gitu kan, bukan ayat kauliyah. Iya, ayat kauniyah itu kalau nggak ada Quran kodimnya ya tetap aja membaca seperti tadabur alam apa kan, bukti kekuasaan Allah gitu kan. Ya tetap aja membacanya pakai baharu. Nah, ini yang dimaksud adalah membaca yang kodim pakai unsur kodim diri kita. Nah, seperti itu. Sudah selebihnya tadi tentang makna takwa ya. Mirip dengan rukun iman yang keenam. Cuman tanpa kode dan kodar aja di sini. Ya. Seperti itu, baik. Mohon maaf kurang lebihnya. Kesempatan kali ini hanya mengkoreksi kutipan ayat yang saya bawa sebelumnya. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ilahi anta maksudi uridu kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.